Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 4 November 2020 adalah peringatan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Carolus Borromeus terlahir dari pasangan Ghiberto Borromeo dan Margherita de Medici, saudara Paus Pius keempat. Dari seluruh kisah hidup dan karyanya, dapat dikatakan bahwa sejak lahir, ia telah ditetapkan untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Dalam usia yang sangat muda, yaitu 22 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius keempat pada tahun 1846 sampai 1878. Berkat ketekunannya, ia pun diangkat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia dikenal sebagai salah seorang penggagas Konsili Trente dan mendesak berbagai pihak untuk menjalankan hasil konsili tersebut. Setelah konsili, ia meminta kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk memperbarui keuskupannya, Keuskupan Milano. Ia amat menyadari kebutuhan umat di tempat tinggalnya. Banyak gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, para imam yang kurang terdidik, pendidikan iman anak-anak yang kurang, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah minggu bagi anak-anak dan seminari-seminari keuskupan untuk membentuk calon imam yang tangguh. Dari sinilah seminari mendapatkan modelnya yang pertama. Usahanya ini seringkali mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui usaha pembaruan yang ia lakukan, namun berkat perlindungan Tuhan, Carolus dapat bertahan. Orang kudus ini meninggal dunia di Milano pada tanggal 3 November tahun 1584 karena sakit yang dideritanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14
ayat 25-33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak dibenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kualitas maksimum. Untuk menjadi pegawai suatu instansi, seseorang harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh instansi itu. Persyaratan itu bisa menyangkut umur, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pernyataan siap ditempatkan di mana saja, lulus pada tes inteligensi, psikotes, dan lain-lain. Persyaratan yang diminta ini umumnya merupakan persyaratan yang dimaksudkan untuk mengukur kualitas minimum seseorang sebelum ia diterima. Dan kalau ia diterima, maka sering pelatihan dan pendidikan lanjut diwajibkan baginya untuk diikuti guna meningkatkan kualitasnya lebih lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini menyajikan kepada kita syarat mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Yesus mengemukakan syarat ini. "Kalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci ayah, ibu, istri, anak-anak dan saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Orang yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku tidak dapat menjadi muridku." Sedangkan oleh Rasul Paulus, jemaat di Filipi diminta untuk senantiasa taat, bukan hanya tatkala ia hadir bersama mereka, tetapi terlebih saat ia tidak bersama mereka. Ia juga meminta mereka agar melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Perhatikan, Yesus menggunakan ungkapan tidak membenci. Ungkapan ini terpengaruh oleh gaya bahasa Ibrani yang intinya menekankan sifat segera meninggalkan ayah, ibu, istri, dan seterusnya. Jadi, ungkapan tidak membenci itu berarti segera meninggalkan mereka kalau ingin menjadi murid Yesus. Syarat yang dikemukakan Yesus dan yang diminta oleh Rasul Paulus merupakan syarat dengan tolok ukurnya hidup Yesus sendiri
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipegang teguh, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, lalu taat sampai mati di salib. Saudara-saudariku terkasih, kalau hidup Yesus menjadi tolok ukur menjadi muridnya, maka sebetulnya kualitas yang diharapkan dari seorang murid Yesus bukanlah kualitas minimum seperti tuntutan minimum pada orang pada awal mencari pekerjaan, melainkan kualitas yang maksimum, kualitas seperti kualitas hidup Yesus sendiri. Kalau misalnya kualitas yang dimaksudkan ini diaplikasikan pada 3 level cinta, yaitu eros, cinta seks atau level pertama, filia, cinta persahabatan atau level kedua, dan agape, cinta sejati, cinta altruistis atau level ketiga, maka kualitas maksimum yang diharapkan itu ada pada level ketiga, yaitu agape. Jadilah sempurna, sama seperti Bapa di surga itu sempurna adanya. Maka cinta seorang murid Yesus haruslah cinta agape, cinta tanpa batas, termasuk mencintai musuh-musuh. Semoga demikian. Amin.